Saya dan kawan-kawan adalah sanitarian Puskesmas Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Misi kami saat ini adalah mewujudkan desa STBM di beberapa wilayah yang terkadang cukup jauh ditempuh. Salah satunya adalah Desa Teweria, desa yang indah di kaki bukit. Kami berharap di tempat ini bisa membawa perubahan. Dalam pra pemicuan STBM, kami melakukan observasi situasi dan kebiasaan masyarakat dari cara hidup dan perilaku kesehatan. Membangun trust melalui koordinasi dan dialog dengan aparat dan tokoh masyarakat adalah hal penting yang harus dilakukan. Kini tibalah hari pemicuan STBM 5 Pilar, di mana cukup banyak warga telah berkumpul di lapangan desa. Kami memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan dan maksud kedatangan kami untuk belajar dan menekankan tidak membawa subsidi atau bantuan apapun. Kami datang untuk melakukan pemicuan, mengajak Bapak sekalian warga Desa Teweria untuk melihat lebih dekat bagaimana. Untuk menciptakan suasana akrab, kami membuat pencairan suasana dan mensepakati beberapa istilah untuk dipahami bersama tentang BAB, limbah, dan sampah. Langkah pertama adalah mapping. Kami mengajak warga menggambar peta dari batas desa mereka, rumah, air, dan lokasi-lokasi penting, termasuk menandai lokasi di mana mereka BAB, membuang sampah dan limbah. Warna merah itu sampah, warna putih pengolahan air minum rumah tangga. Kami menggunakan semen dan potongan kertas warna-warni, batu, dan sebagainya yang ada di sekitar. Banyak rumah yang di dalam itu ada kertas warna kuning, bahkan semua punya warna. Artinya apa? Warga masyarakat Desa Teweria masih banyak rumah yang belum punya jamban, benar? Oleh karena kita berikan apa? Maukah kita mati di hanya karena tai? Tidak mau. Langkah kedua adalah transit walk. Kami dan warga berjalan mengelilingi desa dan menemukan bersama lokasi di mana mereka biasa BAB, membuang sampah dan limbah. Disitulah kami memicu rasa jijik dan rasa malu mereka. Tidak lupa kami berkunjung ke rumah-rumah untuk melihat bagaimana kebiasaan mereka untuk cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan di rumah tangga. Tidak masak. Tidak masak ya? Kenapa? Air aja. Itu ada cerek air tuh tidak ditutup, biasa kasih terbuka begitu. Cucian piring, perkakas dapur, terus sampah, biasa ibu buang kemana? Buang barang. Buang ikut jendela. Kita lihat-lihat di rumah. Mari. Mama biasanya buang ini sampah di sini. Di sembarang tempat Kebetulan mama buangnya di mana? Di sini. Oh iya pantasan Mama yang lihat, bapak-bapak yang lain sudah lihat semua? Sudah ada sampah di sini. Air limbah biasanya mama buang kemana? Buang sembarang. Buang sembarang juga, di sini juga. Oh iya Kita sudah menemukan peta kita seperti ini. Ternyata kita hidup setiap hari berdampingan dengan tai. Sekarang kita akan melihat dan menghitung berapa banyak jumlah tai dan sampah di desa kita. Bapak Ibu, dalam satu hari untuk 50. Dari hasil transit walk, kami menuju langkah ketiga, yaitu mengajak warga menghitung berapa volume tinja, sampah, dan limbah rumah tangga yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan apa dampaknya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Teddy bahwa satu hari kita menghasilkan 1.500 kg tai yang setara dengan beras sebanyak 6 karung beras. Bapak sekalian, dalam satu ons tai itu ada 1.000 kolera, 1.000 batil. Bayangkan jika satu orang menghasilkan 1.000
berarti kita sudah meracuni generasi kita yang ada di desa Tiberia. Tahu tidak penyakit diare? Tahu. Penyakit diare apa? Setelah berjalan-jalan, kami beristirahat di tempat yang sejuk. Di sini kami masuk pada langkah keempat, yaitu alur kontaminasi. Warga melakukan permainan kecil menyusun gambar dari mana tinja, sampah dan limbah bisa masuk mulut manusia dan menyebabkan penyakit. Tai ini bisa masuk di mulut. Awalnya yang pertama tidak begini, nakut tanda panah. Ya. Terus dari mana? Gimana? Dia mau ke dia, mau ke China. Mau nona. Langkah kelima, kami melakukan simulasi air yang terkontaminasi. Hal ini untuk menekankan bahwa air yang diminum warga pasti tercemar apabila warga masih BAB membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Ketika air ini bersih dalam keadaan segel, banyak orang mau minum. Ketika air dalam keadaan terbuka dan ada sesuatu yang di dalam air, misalnya untuk Anda rambut, tidak diisi dalam air, rambut tadi diisi dalam air. Ada yang mau minum? Tidak mau. Kenapa tidak mau minum? Kotor. Bapak Mama sudah tidak mau untuk minum. Bapak Mama, ada yang tahu tidak? Kaki lalat ada berapa? Ada berapa? Tadi satu helai rambut saja Bapak Mama sudah merasa picik. Apalagi dengan 6, dengan 4 kaki, dengan 8 kaki. Sudah bawa penyakit yang begitu banyak. Di akhir pemicuan, kami lakukan puncak pemicuan dengan menegaskan kembali jawaban-jawaban warga dari proses sebelumnya dan mengajak warga yang mau berubah untuk menandatangani kontrak sosial. Oke, kalau kita mau bikin jalan saya tinggi, mari kita bikin kontrak kita. Saya akan pasang sebuah papan atau sebuah kertas tempat di Bapak tuliskan nama-nama kita yang ingin berubah, kemudian tantangan situ. Kita setuju? Setuju? Apresiasi dengan tepuk tangan adalah hal yang penting. Dan kemudian dipilihlah salah seorang untuk menjadi natural leader untuk memimpin tindak lanjut gerakan perubahan ini. Saya kembali kepada warga masyarakat desa Tiberia. Siapa yang kita percaya akan menjadi leader fantasinya kita? Kepala desa. Apa yang menjadi sebuah kontrak kerja yang setelah kita tanda tangani, kita kerjakan mulai hari ini dan 3 bulan ke depan sudah selesai. Terima itu? Terima. Oke, kalau begitu terima kasih. Banyak desa yang mengharapkan program ini masuk ke mereka. Tetapi bersyukur kita, Tiberia desa paling pertama menerima bantuan. Jika desa kita sudah melakukan STBM dan dideklarasi desa STBM, itu dengan sendirinya dicatat oleh Kemenkes. Apa kita tidak mau seperti ini? Mau. Kegiatan pasca pemicuan kami lakukan melalui serangkaian pertemuan untuk membangun ulang komitmen. Kemudian pendampingan dalam implementasi termasuk opsi-opsi teknologi sanitasi yang bisa dilakukan. Dalam proses pendampingan pembangunan sarana sanitasi, warga yang berkebutuhan khusus atau OBK masuk dalam program kerja kami. Warga Tiberia yang kami dampingi adalah warga yang penuh semangat untuk berubah. Hal ini nampak dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi. Kami menggunakan kartu monitoring output dan outcome rumah tangga. Ini diambil dari air
Nangapanda ya Bu ya. Biasanya disimpan di tempat tertutup tidak sih? Setelah itu dari sini pindah ke cerek ini. Pindah ke cerek ya Bu. Cerek ini. Biasanya dimasak sampai matang ya Bu. Tidak ada yang setengah Bu. Ini ada dua, yang satu termasuk daun-daun, yang satu itu plastik. Dikasih apa saluran tidak Ibu kalau di bagian sini? Tidak ya Bu ya? Tidak di belakang. Oh di belakang ya Bu. Dari rumah ke rumah yang kami datangi, kami melihat sendiri bahwa 5 pilar telah dapat mereka capai. Dari hasil rekapitulasi data dan kemudian melalui proses verifikasi, Desa Tiberia siap dideklarasikan sebagai Desa STBM. Kami bangga terhadap warga, karena dalam kurun waktu singkat, warga mampu menjadikannya sebagai Desa STBM. Tiberia menjadi inspirasi dan semangat bagi kami untuk melanjutkan tugas ke desa lain. Desa Tiberia. Dengan STBM masuk di desa kami, saya merasa bangga karena selama ini tidak ada instansi apapun yang masuk di desa kami. Takut dengan segala penyakit yang dideritanya kemarin, akhirnya mereka juga sadar bahwa ini merupakan suatu permulaan yang baik bagi mereka. Mereka merasa bahwa ini luar biasa bagi mereka dan kami semua. Karena program ini adalah program yang membawa perubahan demi kebaikan masyarakat, maka saya merasa bahwa program ini dipertahankan sampai kepada seterusnya dan sampai kepada anak cucu semuanya supaya masyarakat hidup sehat.